Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan kepada teman-teman contoh penggunaan ARDL pada data. Nah, pada contoh ini kita akan mengasumsikan kita melakukan suatu penelitian untuk mengetahui pengaruh pupuk dan inflasi terhadap NPF Bank Umum Syariah periode 2012 sampai dengan 2019 dengan pendekatannya adalah autoregressive distributed lag. Nah, singkatan dari ARDL itu diambil dari A, autoregresif, R-nya adalah regresif. Jadi AR itu adalah autoregresif. DL itu adalah distributed lag-nya. Nah, dari hasil ini kita dapat menyimpulkan bahwa data yang kita miliki ini merupakan bentuk data time series. Hal ini dikarenakan data yang kita pakai itu hanya menggunakan satu objek saja, yaitu Bank Umum Syariah, yang kita ambil datanya dari periode tahun 2012 sampai dengan 2019. Kemudian, variabel independen yang kita gunakan di dalam penelitian ini itu adalah X1-nya inflasi, X2-nya pupuk. Dan variabel dependennya itu adalah NPF. Mohon maaf, di sini mungkin tidak sama dengan judul ya, karena ada perubahan dan itu dikarenakan di bawah itu saya ternyata menggunakan inflasinya duluan daripada pupuk. Sebenarnya secara umum, teman-teman diperbolehkan untuk variabel X itu dia bolak-balik tidak masalah, pupuk dulu baru inflasi atau inflasi dulu baru pupuk, terserah teman-teman. Yang jelas konsisten saja. Jadi kalau dari awal yang duluan itu adalah inflasi, maka seterusnya sampai belakang jadi nanti pakai inflasi. Kalau yang dari awal itu pupuk, jadi ke belakang pakai pupuk. Tetapi intinya adalah inflasi dan pupuk, posisi X1 dan X2 diperbolehkan untuk bolak-balik atau tidak urut boleh. Nah, kemudian variabel dependennya itu adalah kita menggunakan NPF. Oke, saya lanjut. Bentuk datanya nanti seperti ini, dia adalah bentuk data kuartal dari X1, maaf, dari kuartal 1 sampai dengan kuartal 4. Di sini pupuk inflasinya saya perbaiki sekalian saja, ini harusnya inflasi, yang bawah ini adalah pupuk. Soalnya ternyata di bawah saya menggunakan inflasi duluan gitu ya. Dan kemudian dari sini kita nanti akan melakukan langkah-langkah pengujian. Yang pertama kita akan melakukan pengujian statistik deskriptif, kemudian yang kedua adalah pengujian stasionaritas untuk melihat data kita stasioner atau tidak ya, gitu ya. Kemudian kita akan melakukan pengujian lag optimum untuk menentukan model yang paling baik di antara pilihan model yang diberikan. Kemudian kita akan mendapatkan dari penentuan lag optimum itu, kita akan mendapatkan model ARDL secara umum. Dari model ARDL secara umum, kita akan melakukan pengujian kointegrasi, dilanjutkan dengan nanti ada pengujian asumsi klasik, interpretasi model jangka pendek, dan ada interpretasi model jangka panjang. Ini pendek sama panjang. Saya betulkan sekalian. Oke, lanjut. Tadi sudah ya. Kalau sudah, kita masuk ke langkah-langkah analisisnya. Teman-teman dibuka dulu datanya seperti ini. Kemudian kita buka F-views-nya. F-views. Kita buka F-views-nya. Oke, biarkan seperti itu. Kita masuk ke data, kita copy. Jadi selalu ingat bahwa kita harus copy datanya itu mulai dari data yang paling atas atau dari judul agar memudahkan kita di dalam proses selanjutnya tidak perlu kita memasukkan judul. Jadi NPF, bobo sampai inflasi sampai bawah. Jadi dari tahun 2012 sampai dengan 2019. Kita copy, kemudian kita masuk ke F-views. Nah, setiap kali kita pertama kali menggunakan F-views untuk memasukkan data, maka kita akan pilih create a new F-views work file. Kemudian data yang kita gunakan seperti contoh tadi itu adalah data date, regular frekuensi, frekuensinya kita menggunakan quarterly. Start date-nya adalah 2012, end date-nya 2019. Kalau sudah kita klik OK, dan kita mendapatkan di sini yang namanya adalah work file untuk
memasukkan semua informasi yang kita miliki. Lanjut kita masukkan datanya, pilih quick, empty groups, kemudian kita scroll sampai di paling atas, kemudian kita paste. Baik. Nah, ketika dipaste, pastikan bahwa nama variabel yang muncul di dalam kolom paling atas atau baris paling atas itu adalah NPF, bobo, dan inflasi. Jadi pastikan namanya sesuai dengan apa yang sudah kita inputkan atau apa yang sudah sesuai kita copy di sebelumnya, yaitu NPF, bobo, dan inflasi. Baik, sudah. Kita lanjutkan. Nah, di tahapan pertama, di setiap kita melakukan analisis, itu adalah kita mendeskripsikan data yang kita miliki. Kita klik View, Descriptive Start, kita pilih Common Sample. Nah, di Common Sample ini fungsinya adalah memberikan gambaran deskriptif dari data yang kita miliki, baik itu data variabel X maupun variabel Y. Mulai dari berapa rata-ratanya, median, minimum, maksimum, standar deviasi, skewness, kurtosis, Jar-Quebera probability, sampai berapa banyaknya observasi yang kita miliki. Pada tahap ini, teman-teman tidak harus menyampaikan semua informasi yang ada di sana, tapi silakan diambil, disesuaikan dengan kebutuhannya saja. Kalau sudah kita freeze, kita name, kita kasih nama _1 deskriptif. Kemudian, setelah kita melakukan uji statistik deskriptif, langkah selanjutnya yaitu kita melakukan uji multikolinearitas. Kalau mau membuat grafiknya juga boleh, kita buat grafiknya. Kalau tidak membuat grafik, kita bisa langsung ke uji multikolinearitas. Nah, uji multikolinearitas ini kita lakukan untuk memastikan tidak adanya korelasi yang tinggi antar variabel X-nya. Caranya adalah klik View, Covariance Analysis, kita pilih Correlation, covariance-nya kita hilangkan, layout-nya kita pilih Single Table. Single Table ini memudahkan kita dalam proses untuk membaca hasilnya. Kalau sudah kita klik OK, ini adalah hasilnya, kita freeze terlebih dahulu, kemudian kita name, _2, multikolinearitas atau multiko. Teman-teman bisa menuliskannya panjang atau menuliskannya pendek. Nah, di uji multikolinearitas ini silahkan diingat-ingat bahwa kita selalu melihat korelasi antar variabel X. Di penelitian yang kita lakukan ini, variabel X-nya adalah bobo dan inflasi, maka yang kita lihat adalah korelasi dari keduanya. Korelasi keduanya ini diperoleh dari kita cari bobo, kita hubungkan dengan inflasi, ya, kemudian kita dapatkan nilainya adalah 0,0745. Nah, nilai korelasi di sini dari bobo dan inflasi itu adalah 0,075 kurang dari 0,9, maka kita simpulkan bahwa ya model yang kita miliki ini tidak terdapat multikolinearitas. Jadi model yang kita akan lakukan atau variabel-variabel yang terlibat di dalam penelitian ini dia tidak mengandung multikolinearitas. Lanjut. Nah, di langkah selanjutnya tutup dulu group United-nya, delete United Group, yes. Nah, di dalam proses selanjutnya itu adalah kita memastikan data yang kita miliki itu adalah tidak stasioner pada tingkat level, nah, atau stasioner pada tingkat yang lain. Nah, di ARDL ini memungkinkan bahwa data yang kita miliki itu tidak harus stasioner pada tingkat yang sama, boleh tingkatnya berbeda. Sebagai permulaan, kita masuk ke bobo, kita cek stasioneritasnya, silakan klik 2 kali, klik. Nah, dari sini kita klik View, Unit Root Test, kita pilih Standar Unit Root Test. Kemudian kita pilih level, karena yang paling awal, maka kita harus pilih level, baru kemudian kita klik OK. Nah, dari hasil ini akan kita lakukan uji, dia sudah stasioner atau tidak. Sementara kita freeze, kita name, _3, S bobo L. Nggak usah gitu ya. Jadi S bobo L. L untuk level. Kemudian kita lihat hasil dari uji stasioneritasnya. Ini saya agak potong biar tidak terlalu besar. Pertama yang harus dilihat itu adalah di bagian null hipotesisnya.
Di null hipotesis itu dia menyebutkan apa? Variabel apa yang dia uji? Nah, dari null hipotesis ini, Bopo has a unit root. Sehingga dari hipotesis ini kita akan munculkan H0 H1-nya adalah Bopo tidak stasioner pada tingkat level dan Bopo stasioner pada tingkat level untuk H1-nya. Nah, setelah kita tahu null hipotesisnya, kita buat H0 H1, kita lihat nilainya. Nah, di uji stasioneritas ini atau uji stasioner, nilai yang kita lihat itu adalah di bagian probability dari ADF tes statistik. Nilainya adalah 0,2412 kalau mau dipanjangkan. Nah, di sini Bopo memiliki nilai prob ADF tes sebesar 0,241 lebih besar dari 0,05, maka terima H0 dan kita simpulkan bahwa Bopo tidak stasioner pada tingkat level. Karena Bopo tidak stasioner pada tingkat level, maka kita harus melakukan uji pada tingkat di atasnya. Caranya, view, unit root test, kemudian kita pilih standar unit root test, kita pilih bagian first difference. Kalau sudah, kita klik OK. Ini adalah hasil dari first difference, kita freeze, kita name, underscore 3, underscore S Bopo, underscore 3, underscore Bopo, F untuk first difference. Nah, bagaimana dengan hasil uji ini? Selalu ingat bahwa selalu lihat di bagian null hipotesisnya. Null hipotesis ini akan memudahkan kita dalam proses untuk membuat hipotesisnya. Dari null hipotesis itu yang ada di sini, kita bisa membuat H0 H1-nya adalah H0 Bopo tidak stasioner pada tingkat first difference, dan H1-nya adalah Bopo stasioner pada tingkat first difference. Selalu lihat bagian prob di bagian paling atas, 0,701, kalau teman-teman mau 3 angka di belakang koma. Nah, D Bopo, jadi di situ D Bopo memiliki nilai probability 0 ADF test sebesar 0,701 lebih besar dari 0,05. Maka kita terima H0 dan kita simpulkan bahwa Bopo tidak stasioner pada tingkat first difference. Nah, kebiasaan yang kita dapatkan itu adalah kita biasanya lakukan uji stasioneritas pada tingkat first difference. Ternyata ketika kita lakukan uji ini, Bopo first difference-nya tidak stasioner. Maka kita akan lanjut ke tingkat selanjutnya, yaitu yang tingkat second difference. Baik, kita lanjutkan. Jadi, karena tadi Bopo ternyata tidak stasioner pada tingkat first difference, maka kita akan lakukan pengujian Bopo ini pada tingkat second difference. Kita klik view, unit root test, kita pilih standar unit root test, kita pilih second difference, kita pilih OK. Kemudian kita freeze, kita name, underscore 3, S Bopo, second, S untuk second. Bagaimana hasilnya? Kita baca. Jadi selalu ingat null hipotesisnya D Bopo, 2. Jadi D Bopo, 2 itu menunjukkan pengujian stasioneritas untuk Bopo pada second difference. H0-nya Bopo tidak stasioner pada tingkat second difference, dan H1-nya Bopo stasioner pada tingkat second difference. Nilai yang kita lihat di bagian probability yang ada di sebelah sini, ternyata nilai D Bopo, 2 memiliki nilai prob ADF test sebesar 0,00 kurang dari 0,05. Maka kita tolak H0 dan kita simpulkan bahwa Bopo stasioner pada tingkat second difference. Karena Bopo sudah stasioner pada tingkat second difference, kita selesai untuk uji stasioneritas Bopo. Kita lanjutkan uji stasioneritas untuk variabel yang lain. Oke, Bopo kita tutup. Kita lanjut untuk uji stasioneritas yang lain, yaitu inflasi. Klik 2 kali pada inflasi, klik-klik.
Kemudian kita pilih view, unit root test, kita pilih standar unit root test. Kemudian kita pilih paling awal di dalam proses kita pengujian stasionaritas itu adalah tingkat level. Kalau sudah kita klik OK. Ini adalah hasilnya. Kita freeze dulu. Kemudian kita name underscore 3 as inflasi level. Bagaimana hasilnya? Nah, di sini untuk inflasi selalu ingat ya, selalu lihat di bagian null hipotesis. Variabel apa yang muncul di sana? H0-nya inflasi tidak stasioner pada tingkat level, dan H1-nya inflasi stasioner pada tingkat level. Perhatikan nilai probability-nya adalah 0,3407. Inflasi memiliki nilai probabilitas ADFT sebesar 0,341, lebih besar dari 0,05, maka kita terima H0 dan kita simpulkan bahwa inflasi tidak stasioner pada tingkat level. Lanjut. Kemudian kita pilih view karena dia tidak stasioner tingkat level. Unit root test, standar unit root test, kita pilih false difference. Kalau sudah kita klik OK. Kita freeze, kemudian kita name, underscore 3 as inflasi first. Kita tutup, kemudian kita baca. Selalu lihat bahwa bagian null hipotesis di inflasi, berarti inflasi pada tingkat first difference. Inflasi tidak stasioner pada tingkat first difference, H1-nya inflasi stasioner pada tingkat first difference. Lihat bagian probability-nya yang bagian atas 0,00. Inflasi memiliki nilai probabilitas ADFT sebesar 0,00 kurang dari 0,05, maka kita tolak H0 dan kita simpulkan bahwa inflasi stasioner pada tingkat first difference. Karena pada bagian ini dia sudah stasioner, maka kita cukupkan untuk uji stasioneritas inflasi. Kita lanjutkan untuk variabel yang lain. Inflasi kita tutup, kita masuk ke yang selanjutnya yaitu NPF. Klik 2 kali di NPF. Kemudian kita klik view, unit root test, standar unit root test. Kita pilih bagian level di bagian paling atas, kemudian kita klik OK. Freeze, name, underscore 3, 3 ya, SNPF level. Tutup yang hijau, kita baca hasilnya. Null hipotesisnya NPF has a unit root, berarti H0-nya NPF tidak stasioner pada tingkat level, H1-nya adalah NPF stasioner pada tingkat level. Selalu perhatikan hasil probabilitasnya. 0,6457. NPF ini memiliki nilai probability ADFT sebesar 0,646. Jadi, aturan pembulatan jangan lupa bahwa jika angka yang di belakangnya itu adalah 5, 6, 7, 8, dia pembulatan ke atas. Kalau 4, 3, 2, 1, dia pembulatan ke bawah. Nah, di sini 0,646 lebih besar dari 0,05, maka terima H0 dan disimpulkan NPF tidak stasioner pada tingkat level. Karena level tidak stasioner, kita lanjut ke tingkat atasnya. Kita pilih view, unit root test, standar unit root test, first difference. Kalau sudah kita klik OK. Freeze, name, underscore 3, SNPF first. Oke, kita baca. Selalu lihat di bagian null hipotesis. Di null hipotesis di NPF, berarti H0-nya adalah NPF tidak stasioner pada tingkat first difference, dan H1-nya adalah NPF stasioner pada tingkat first difference. Probability-nya adalah 0,0001, sehingga dapat kita simpulkan bahwa di NPF memiliki nilai prob ADFT sebesar 0,00
kurang dari 0,05, kita tolak H0 dan kita simpulkan NPF stasioner pada tingkat first difference. Nah, pada tahapan ini semua uji stasioneritasnya selesai, kemudian kita bisa membuat bentuk kesimpulan seperti ini. Jadi, teman-teman nanti di PPT-nya gitu ya, atau nanti ketika kita buat laporan, lebih baik memang kita buat yang bentuk seperti ini, sehingga kita tahu masing-masing variabel ini dia stasioner pada tingkat apa. Nah, hasil ini biasanya akan muncul ketika kita memasukkan data yang kita miliki atau hasil yang kita miliki dalam bentuk artikel. Jadi kalau dalam bentuk artikel, biasanya munculnya kayak gini. Jadi di bentuknya seperti ini, tidak seperti yang sudah kita lakukan di atasnya. Jadi yang seperti ini biasanya kita pakai untuk belajar, tapi untuk kita laporan di dalam penelitian, di dalam apa tuh namanya, di dalam jurnal gitu biasanya memang bentuknya seperti ini, ya. Kita lanjutkan menggunakan FUSE-nya. Selesai untuk NPF, kita masuk ke selanjutnya yaitu ARDL. Nah, di sini kita akan mencoba melakukan analisis dengan ARDL atau membuat modelnya tidak langsung kita ketik di bagian quick, tapi kita menggunakan klik yang ada di variabel yang kita miliki. Caranya adalah teman-teman klik Ctrl, tekan terus dulu, tidak usah dilepas. Kemudian kita klik NPF, kemudian klik inflasi, kemudian klik pupuk. Urutannya sesuaikan dengan teman-teman variabel X1, X2-nya. Nah, ingat ya, jadi tekan Ctrl. Pertama kali yang harus kita tekan itu adalah variabel Y-nya, yaitu NPF. Lanjut X1-nya inflasi, X2-nya adalah pupuk. Kalau sudah tertekan semuanya, klik kanan. Jadi tadi kontrolnya masih kita pencet ya. Kalau sudah klik kanan, muncul open seperti ini, teman-teman bisa lepaskan tombol kontrolnya. Kemudian kita klik open, kita pilih as equation sebagai persamaan, gitu ya. Jadi nanti caranya seperti itu. Nah, kemudian karena metode yang kita pilih adalah ARDL, maka teman-teman pilih metodenya itu adalah ARDL. Auto-Regressive Distributed Lag Models. Ya, kita klik. Nah, di ARDL ini dia ada beberapa kriteria yang akan kita masukkan. Kita akan menggunakan basic basic default yang ada di dalam ARDL saja. Nah, default-nya ini kita menggunakan automatic selection. Jadi, untuk mendapatkan model terbaik, dia menggunakan seleksi secara otomatis. Kemudian di bagian dependent variabelnya kita akan menggunakan maksimal itu adalah 4 lag. Regresornya atau variabel X-nya juga 4 lag. Lag ini contohnya, saya kasih contoh sebentar. Saya bukakan ya. Lag di sini kalau kita bicara, lag itu adalah salah satu bentuk data yang kalau kita punya variabel ROA, jadi kalau teman-teman kemarin ada ECT-1, jadi ECT-1 itu adalah lag namanya atau variabel kelambanan atau variabel yang tertunda. Nah, gitu. Lambanan kan lamban ya, lamban berarti tertunda. Tertundanya berapa? Kalau di sini ada ROA, ada ROA-1 berarti dia terlambat 1 periode. Berarti 1 periodenya ini, periode yang ini dia kosong, kemudian periode selanjutnya mengikuti periode yang awal. Jadi datanya urutannya dia turun 1 peringkat. Itu namanya kelambanan 1 atau ROA-1 atau ROA lag 1. Jadi lamban 1, jadi turun 1. Jadi ya gitu, itu kelambanan namanya. Turun 1, jadi lamban 1, turun 1. Kalau lag ROA lag 2 atau bisa ditulis ROA-2, jadi kalau ada -1 itu lamban 1, -2 berarti lamban 2. Jadi dia turun 2 step ke bawahnya. Jadi kalau pertamanya ROA jadi dia turun, jadi yang 2,55 hilang. Kemudian kalau 2 berarti turun lagi 1, yang 251-nya hilang. Kalau ROA-3 itu dia turun 3 tingkat gitu ya, yang 3 tingkat di bawahnya hilang. Jadi ketika kita
memindahkan satu tingkat ke bawah berarti yang bawah sendiri hilang. Kalau 2 berarti 2 yang bawah hilang. Kalau 3 berarti 3 yang bawah hilang. Ya. Nah, bagaimana apa perbedaan antara lag atau kelambanan atau tertinggal ini tadi lamban kan, lambat kasarannya gitu dengan delta. Kalau delta itu yang dicari adalah selisihnya. Jadi sama-sama ROA-1 dengan di ROA dia akan hilang 1 ya. Kalau kelambanan itu atau lag ya sama persis datanya dengan ROA, cuma dia turun 1 peringkat. Kalau di ROA yang dicari adalah selisihnya. Jadi jangan bingung antara ROA-1 sama di ROA. Seperti itu. Nah, saya lanjutkan tadi di sini. Jadi, maksudnya adalah maksimal 4 itu adalah bahwa kita di masing-masing variabelnya, NPF itu nanti sebagai variabel Y-nya, dia bisa NPF, NPF-1, NPF-2, NPF-3, dan NPF-4. Begitu juga dengan inflasi dan pupuk. Seperti itu ya. Kalau sudah kita klik OK, kita akan mendapatkan hasilnya seperti ini. Bagaimana cara bacanya? Kok modelnya banyak gitu ya, kita baca satu-satu. Oke. Nah, di hasil yang kita dapatkan, pertama kali perhatikan adalah yang atas sendiri. Dependent variabelmu apa? Oh, dependent variable saya adalah NPF. Lanjut, dynamic regressor. Variabel X saya apa? Inflasi dan pupuk. Jadi, urutan variabelnya jangan sampai terlewat gitu ya, NPF sama pupuk. Kemudian, karena kita mencari model paling optimal, maka kita akan mendapatkan selected model itu adalah ARDL 220. 2 untuk inflasi, maaf, 2 yang pertama di sini. Ini adalah 2 untuk NPF, 2 yang kedua adalah 2 untuk inflasi, dan 0 ini adalah 0 untuk pupuk. Nah, pertanyaan yang muncul adalah apakah setiap model yang kita masukkan, dia memiliki selected model yang sama? Jawabannya adalah tidak selalu. Terkadang sama, terkadang berbeda. Jadi tidak usah terlalu pusing. Baik. Nah, di sini ada ARDL 220. Itu gimana? Ya, coba saya jelaskan. Kita coba jelaskan ya. Kita uh, jelaskan di sini. Nah, di situ ada sebentar. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi di situ ada model terbaiknya itu adalah oke. Model terbaik kita adalah ARDL 220. 2 di sini dia mewakili variabel yang pertama yaitu adalah NPF. 2 yang kedua ini adalah untuk inflasi. Dan 0 ini adalah untuk pupuk. Maka teman-teman harus selalu memperhatikan posisi dari masing-masing variabel yang teman-teman lakukan. Jadi posisinya adalah ada di sebelah sini. Variabel dependennya apa, kemudian dynamic regresornya apa, urutannya tidak boleh terbalik. Ketika kita nanti terbalik, teman-teman akan bingung di dalam proses untuk memahaminya. Nah, sekarang kan tadi urutannya ya ada NPF, ada inflasi sama pupuk. Apa maksud dari angka 2? Jadi 2 di sini menandakan bahwa di sini kita menggunakan variabelnya adalah NPF, kemudian NPF min 1, dan NPF negatif 2. Kemudian inflasi 2 juga sama, berarti inflasi min 1, dan inflasi min 2. Nah, kalau bopo, karena dia 0, maka dia cukup bopo saja. Kalau 1 berarti bopo, bopo min 1. Nah, ini nanti berlaku prosesnya seperti itu. Kemudian dari proses ini, kita tahu bahwa variabel dependen kita itu NPF. Ini sebagai variabel dependen. Maka, variabel yang lainnya ada di dalam orde ini yang kita tuliskan ini, dia masuk di dalam independen. Contohnya, ini dependen sudah naik ke atas, NPF min 1, sama dengan yang ada di sini, NPF min 1, kemudian ada NPF min 2, di sini ada NPF min 2,
kemudian ada inflasi, di sini ada inflasi, inflasi min 1, inflasi min 1, inflasi min 2, inflasi min 2, dan terakhir ini adalah popo, di sini adalah popo. Ini adalah model umum dari model ARDL. Penjabaran dari 220 itu adalah seperti itu, cara menjabarkannya. Baik, kalau sudah kita lanjutkan. Nah, penentuan dari model terbaik ini sebenarnya dapat kita lalui atau dapat kita lihat dari teman-teman lihat di bagian view-nya. Sebelum itu, kita name, jadi setiap equation yang kita dapatkan, kita name, kita kasih nama adalah ARDL. Jadi biar kita yang sukanya nutup itu bisa kita buka lagi kalau kita tiba-tiba salah untuk menutup. Kita lanjutkan. Jadi teman-teman bisa melihat model terbaik itu dari view, kemudian model selection summary, kita pilih yang kriteria tabel. Jadi dari inputan yang kita masukkan tadi, kita akan mendapatkan banyak sekali model. Jadi dari input yang kita masukkan, 4 dan 4 tadi, kita mendapatkan 100 buah model. Jadi kalau teman-teman nggak percaya, boleh dihitung. Model yang kita dapatkan ini ada 100. Nah, dari model 100 ini, model yang paling baik itu adalah di atas atau terletak di paling atas. Jadi model terbaik itu adalah model 65 dengan specification-nya itu adalah ARDL 220. Itu adalah cara mendapatkan model terbaiknya. Nah, kemudian ini cuma untuk gambaran aja bagaimana dia bisa mendapatkan model terbaik. Kita lanjut untuk save-nya. Teman-teman klik view, kita pilih model selection summary-nya, kita pilih kriteria graph. Biar kelihatan bagus, kalau tabel tadi terlalu banyak, kalau di sini kita bisa mendapatkan top 20 model, jadi di sini ada 20 model terbaik, dan model terbaik itu adalah model yang paling ujung sebelah kiri. Kita freeze, kita name, kita kasih nama 4, model, apa namanya, penentuan model terbaik. Penentuan, atau model terbaik itu aja. Model terbaik. Lanjut. Jadi kalau di sini juga tidak terlalu banyak materi ya kalau di saya di model terbaik. Jadi cuma kita ngasih tahu bahwa oh model terbaik itu adalah di ada 20 model terbaik di sini. Model terbaik yang kita dapatkan itu adalah model yang paling ujung yaitu ARDL 220. Selanjutnya kita masuk ke pengujian kointegrasi. Kita bisa klik view. Kita pilih koefisien diagnostik, kita pilih long run from and bound test. Jadi untuk pengujian kointegrasi, kita ada di bagian long run from dan bound test. Bound test itu atau uji kointegrasi ada di bagian paling bawah. Di sini ini ada F bound test, jadi uji kointegrasinya ada di bagian F bound test, di mana di setiap uji itu di F-use ada beberapa yang dia menunjukkan hasil untuk atau menunjukkan hipotesis nolnya. Ini kita freeze, kita name, kita kasih nama underscore 5, uji kok langsung aja kointegrasi. Nah, di uji kointegrasi ini ada beberapa yang harus teman-teman perhatikan. Jadi tulisan saya yang ada di bawah, nilai kritis yang kita pakai di dalam uji bound test ini itu adalah nilai yang ada di bagian F kritis. F kritis itu nanti yang ada di sebelah sini. Itu yang kita sebut sebagai nilai dari kointegrasi. Di mana untuk membandingkan dia ada tidaknya kointegrasi, kita lakukan dengan menggunakan lower bound dan upper bound. Jadi ada lower bound, ada upper bound. Nah, jika F statistik atau F kritis ini, jadi namanya F statistik ya, F statistik itu lebih dari I1 pada taraf 5%, maka kita tolak H0 dan kita simpulkan terdapat kointegrasi. Jika F statistiknya itu kurang dari I1 pada taraf 5%, maka kita terima H0 dan disimpulkan tidak terdapat kointegrasi. Jadi, kalau dia lebih besar berarti terdapat kointegrasi, kalau kurang dari maka tidak terdapat kointegrasi. Sebenarnya hipotesis ini juga bisa teman-teman lihat di sini. Di sini ada null hipotesis yang menunjukkan bahwa
kita bisa melihat dari null hipotesis ini, null hipotesisnya adalah no levels correlationship. Berarti tidak ada hubungan pada tingkat level, kan gitu. Sehingga pembahasan ini kita bisa bahasakan menjadi tidak terdapat kointegrasi untuk H0 dan H1-nya adalah terdapat kointegrasi. Bagian yang kita lihat itu adalah bagian F statistik dan bagian signification dari I1 pada tingkat signifikansinya adalah 5%. Nah, dari hasil itu kita tahu bahwa nilai F statistik sebesar 5,72 lebih dari 3,87, maka kita tolak H0 dan disimpulkan terdapat kointegrasi. Baik, kita lanjut. Lanjut, setelah kointegrasi kita akan melakukan pengujian jangka pendek, jangka panjang gitu ya, jangka pendek, jangka panjang. Kalau di jangka pendek kita bisa lihat teman-temannya di sini, view, kemudian koefisien diagnostik kita pilih error correction form. Jadi itu untuk model jangka pendeknya. Jadi error correction formnya ini ada di sini. Kita freeze, kita name, underscore 6, pendek. Pendek itu adalah untuk model jangka pendek. Kita lihat di sini. Oke, jadi di bagian model jangka pendek itu adalah model yang di bagian ECM regression-nya di case to restricted, constant, and no trend. Jadi kita mengabaikan konstan dan tren di dalam model yang kita miliki. Nah, kenapa di dalam model yang kita miliki bukunya kok hilang gitu ya? Kita coba lihat di sini. Di sini ada ARDL 220. Sehingga ketika kita bicara tentang D, jadi kalau 220, itu nanti kita punyanya adalah DNPF, kemudian DNPF min 1. Kemudian D yang kedua, jadi kan itu kan ARDL 220. Jadi 2 yang pertama itu adalah untuk punyanya NPF, berarti DNPF sama DNPF min 2. Kemudian 2 yang kedua itu punyanya inflasi, berarti D inflasi dan D inflasi min 1. Nah, bobonya kan 0. Ya, kalau 0 berarti nggak ada apa-apa, di kosong. Jadi bobo memang tidak punya, jadi kita tidak punya D bobo. Jadi yang kita miliki hanya DNPF, DNPF min 1, D inflasi min 1, dan satu lagi karena dia kok ECM regression, berarti kita punya di sini adalah co-integration. Gitu ya, co-integration-nya. Lanjut. Nanti pembacanya nanti ya. Kemudian kita lakukan pengujian asumsi klasik. Jadi setiap kita melakukan analisis, kita akan selalu melakukan pengujian asumsi klasik karena model yang kita miliki itu dia menggunakan cara kerjanya adalah least square. Click view, residual diagnostic, histogram normality test. Kita freeze. Kemudian kita name underscore 7 normalitas. Oke, kita lanjut. Normalitas seperti biasa. Teman-teman sudah paham ya? H0, H1, lihat di bagian probabilitas. Ternyata lebih besar dari 0,05, tidak terjadi residual berdistribusi normal. Selanjutnya kita masuk ke auto, view, residual diagnostik, serial correlation LM test, luck to include-nya 2, kita klik OK, freeze, name, underscore 7, autokorelasi. Kemudian dari autokorelasi ini, jangan lupa dilihat itu adalah OBSR square bagian probabilitas C-square-nya, 0,1525. Probabilitasnya sebesar 0,1525, lebih besar dari 0,05, terima H0, dan kita simpulkan tidak terjadi autokorelasi. Lanjut. Auto selesai, kita tutup. Kita lanjut ke uji yang selanjutnya, ada uji hetero. View, residual diagnostic, heteroscedasticity test.
Kita pilih yang paling atas adalah Grossbakken Godfrey, BPG gitu ya. Kita klik OK. Silakan di freeze. Kita name. Underscores 7 hetero. Hetero, seperti biasa, kita lihat yang di bagian OBSR square-nya di bagian probability G-square 0,4069 ya lebih besar dari 0,05, maka kita terima H0, kita simpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Kalau ini terlalu miring ke kanan gitu ya, ini ya, nanti teman-teman bisa edit di sebelah kan ke kiri, agak ke tengah. Oke, kita lanjut. Nah, ini uji autonya selesai, kita masuk ke model jangka panjang, maaf, meskipun belum kita baca, jadi biar selesai dulu di EViews-nya, lanjut nanti di sana. Model jangka panjang kita klik view, kemudian pilih koefisien diagnostik, kita pilih long run form. Sebenarnya tadi sudah kita keluarkan ketika kita masuk di yang awal tadi ya. Ini ya kan. Nah, long run form-nya itu yang kita lihat itu adalah di bagian level equation. Jadi kalau bond test yang bawah, yang di sini adalah level equation ini untuk yang model jangka panjangnya. Kita freeze, kita name, underscores 8, panjang. Oke, saya save dulu, biar semoga nanti hilang ya. Meskipun masih belum selesai ya, kita save dulu. Kita kasih namanya adalah pertemuan 9 ARDL. Oke, kita pilih single precision, oke. Harapan saya sih hilang, kok nggak hilang? Saya tutup dulu. Jadi memang ada kondisi kadang kalau kita pakai EViews itu karena kita sistemnya nge-crack ya. Maka ada kondisi di mana tiba-tiba dia bentuknya seperti itu. Ini saya open aja, tadi sudah kita pertemuan 9 ARDL, sudah di sini. Nah, setelah kita dapatkan model panjang tadi, teman-teman bisa klik, kalau punya saya kan sudah saya tutup ya. Tadi di sini ada model panjang, ini adalah hasil model panjang. Yang kita lihat itu adalah di bagian level equation-nya, di bagian case 2, restricted, constant, and no trend. Lanjut yang terakhir itu adalah kita simpan model umum dari ARDL. Caranya kita pilih view, estimation output, ini adalah model ARDL secara umum, kita freeze, kita name, underscore 9, model umum. Dari model umum ini selesai, kita tutup, kita file lagi ya. Kali ini kita save, harusnya save-nya sekarang gitu ya. Kita save saja, namanya tadi adalah pertemuan 9 ARDL. Jadi proses untuk yang ada di EViews-nya selesai, kita lanjutkan yang ada di PPT. Baik, di PPT ini kita biasanya tadi kita ketemu adalah model jangka pendek. Model jangka pendek biasanya di bagian dependent variable-nya itu akan dimunculkan namanya adalah DNPF. Kemudian, nah kalau kita mau membuat model, selalu ingat, model itu diambil atau dilihat dari bagian koefisien. Jadi pertama yang harus dilihat itu adalah bagian dependent variable-nya. Itu di bagian paling kiri. Kemudian sama dengan itu kita lihat di bagian koefisien. Koefisien kita hubungkan dengan variabel. Ya. Jadi kalau kita buat di sini itu kan dependent dulu ya. DNPF. Sama dengan. Jadi ini kita turun ke sini dulu. Terus kita lihat ini. Oh, koefisien yang paling atas dulu di sini. Min 0,272. Kita kalikan dengan apa? Yang ada di depannya. D NPF min 1. Sudah, lanjut ke yang kedua, nanti inflasi, ketiga, deinflasi, keempat, dan seterusnya. Ini nanti seterusnya, teman-teman bisa teruskan.
Sehingga modelnya kalau kita tuliskan nanti seperti ini. Ya, di model ini kan saya tulisnya pakai T-1 ya. Sebenarnya teman-teman bisa menggunakan yang ini. Jadi kita tulisnya adalah DNPF sama dengan min 0,272 kali DNPF min 1 min 0,0014 kali inflasi D-inflasi min 0,149 kali D-inflasi min 1 min 0,283 koin ya, koin EQ min 1. Jadi definisi min 1 itu sama juga dengan menggunakan kita di sini adalah T min 1. Jadi kalau ada min 1 itu min 1 itu artinya adalah T min 1 kalau kita pakai indexing. Kalau nggak ada negatif 1 atau apanya, dia indeksinya adalah T. Ya. Lanjut. Interpretasi model jangka pendek ada di bagian apa namanya? Koefisien ya. Ya, koefisiennya kita lihat di sini adalah negatif. Ini variabelnya adalah DNPF min 1. Nilai koefisien DNPF min 1 itu adalah min di sini mana sih? Di sini ya, min 0,272 menunjukkan bahwa setiap kenaikan dari satu unit dari DNPF min 1 akan diikuti oleh penurunan. Jadi dia turun karena negatif sebesar 0,272 unit DNPF, dependennya DNPF, dalam periode yang sama. Ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara DNPF min 1 dengan DNPF. Jadi kalau DNPF min 1-nya itu tinggi, maka DNPF-nya akan turun. Inflasi min 1 sama ECT min 1, cara pendefinisiannya karena sama-sama di sini tulisannya harusnya bukan ECT min 1 ya, tapi kita nanti pakainya adalah co-integration equation min 1. Saya coba sesuaikan biar tidak ada masalah. Kita sesuaikan dengan yang di sini. Co-in equation min 1. Kayaknya di bagian ujinya juga ada yang salah ini. Karena saya tidak menggunakan, sudah. Jadi itu cara pendefinisiannya, jadi masing-masing didefinisikan kita hubungkan dengan variabel Y-nya. Nanti kalau di bagian ini teman-teman ada kesulitan, nanti bisa kita obrolkan di kelas gitu ya. Untuk atau bisa teman-teman nanti hubungi saya untuk kita lebih jauh di bagian mana teman-teman tidak memahami itu. Jadi yang jelas di bagian masing-masing ini kita sesuaikan dengan yang ada di koefisien. Selama dia negatif, dia menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan itu adalah, atau hubungan yang diberikan itu adalah hubungan yang negatif. Kalau dia positif, berarti hubungan yang dia berikan itu adalah hubungan yang positif. Seperti itu ya. Jadi kalau di sininya negatif, berarti dia negatif. Khusus untuk co-integration min 1, dia menunjukkan bahwa dia dapat melakukan penyesuaiannya seperti apa, gitu ya, sedang, rendah, tinggi, cepat, dan seterusnya. Kemudian koreksinya itu disesuaikan dengan satuan yang kita pakai untuk pengumpulan data, apakah bulanan, tahunan, triwulan, harian, dan seterusnya. Kalau kita di sini menggunakan triwulan, maka dia menggunakan triwulan. Lebih enak teman-teman lihat triwulan atau tidaknya, itu adalah di bagian sampel. Di sampel itu kan ada Q. Q berarti triwulan, ya. Kemudian kita lakukan uji uji T untuk masing-masing variabel. Jadi dimulai dari yang pertama, DNPF min 1 tidak berpengaruh signifikan terhadap DNPF, dan H1-nya kebalikannya. Nilai probabilitasnya adalah 0,079, lebih besar dari 0,05. Kita terima H0, disimpulkan DNPF min 1 tidak berpengaruh signifikan terhadap DNPF. Yang kedua, sama gitu ya, cara prosesnya dia lebih besar, maka terima H0, di inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap DNPF. Lanjut.
Ada yang ketiga adalah D inflasi min 1, 0,029 kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan D inflasi min 1 berpengaruh signifikan terhadap DNPF. Kemudian kointegrasi min 1 kurang dari 0,00 kurang dari 0,05 berarti tolak H0 disimpulkan kointegrasi min 1 berpengaruh signifikan terhadap DNPF. Lanjut, model jangka panjang, cara membuat modelnya sama seperti itu. Jadi dilihat khusus untuk model jangka panjang, jadi jangan melihat yang di sini, kalau di sini kan DNPF ya, jadi jangan pakai yang ini. Khusus untuk jangka panjang itu adalah di sini, kita makainya adalah level. Informasinya adalah di bagian sini, ini adalah level equation. Sudah gitu ya. Kalau level equation berarti nanti variabel di sini itu Y biasa saja. Jadi kalau Y-nya kita adalah NPF, maka dia menggunakannya adalah NPF. NPF sama dengan bla 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 gitu ya, sesuaikan dengan nilai yang ada di bagian koefisien. Kemudian interpretasinya sama dengan yang ada sebelumnya. Kalau di bagian model jangka panjang kita menggunakan satuannya adalah unit. Kalau di interpretasi model jangka, maaf, di interpretasi model jangka pendek tadi kita menggunakan unit. Kalau di interpretasi model jangka panjang kita sesuaikan dengan satuan yang kita pakai. Jadi ini nanti perbandingannya sesuaikan satuannya. Maksudnya adalah ketika kita inflasi dia satunya adalah persen, maka di situ adalah persen juga yang ada di sini. Makanya di sini dia menggunakan persen, persen. Di sini persen, persen. Dan di sini terakhir juga adalah persen, gitu ya. Jadi nanti caranya seperti itu. Kalau dia negatif berarti memberikan pengaruh negatif, kalau dia positif memberikan pengaruh yang positif. Kemudian teman-teman bisa lakukan uji T seperti biasa, yang di atas inflasi 0,0360 kurang dari 0,05 tolak H0, kita simpulkan inflasi berpengaruh signifikan terhadap NPF. Untuk uji yang kedua, BOPO 0,1183 lebih besar dari 0,05, kita terima H0, BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF. Terakhir, di bagian koefisien determinasi, ini kita ambil dari model ARDL secara umum, di mana nilai AC state R square-nya adalah 0,887 atau 88,7%, yang menunjukkan bahwa variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat sebesar 88,7% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Baik, kita buat kesimpulan. Jadi secara umum yang pertama, BOPO stasioner pada tingkat second difference, sedangkan NPF dan inflasi stasioner pada tingkat first difference. Hasil ini mengindikasikan bahwa ECM kurang sesuai dan kita bisa melakukan pilihan analisis datanya dengan menggunakan ARDL. Yang kedua, itu adalah model ARDL terbalik, itu adalah ARDL 220, di mana orde 2 yang pertama untuk NPF, orde 2 yang kedua adalah untuk inflasi, dan orde 0 untuk BOPO. Selanjutnya, hasil uji bound test menunjukkan terjadi kointegrasi pada model. Yang keempat, nilai koefisien koin equation gitu ya, sebesar itu nanti teman-teman ambilkan dari hasil yang koin. Nanti saya betulkan dulu kata-katanya, atau sekarang saja ya. Kita keep, biar nanti nggak sama. Sebentar, ini kita ubah di sini, ternyata masih harusnya koin. Oke, salah. Copy, jadi ECT-nya kita ganti jadi koin. Oh ya, terhadap keseimbangan dalam model ARDL. Oke, ini sudah, berarti kita turun ke bawah. ECC-nya kita ubah jadi koin. ECM-nya kita ubah jadi ARDL. Ya. Kemudian, oke, pada model jangka panjang, pada model jangka pendek, DNPF-1 dan D-inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap DNPF. Sedangkan D-inflasi -1 dan co-integration equation -1 berpengaruh terhadap DNPF.
Yang keenam, pada model jangka panjang, pupuk tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF, sedangkan inflasi berpengaruh signifikan terhadap NPF. Dan yang terakhir, nilai adjusted R square sebesar 0,887 atau 88,7%. Sekian video yang panjang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.